Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada ibu bapak, guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Salam, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 54 Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4, yakni berkaitan dengan disiplin positif. Adapun video kali ini merupakan tugas dari aksi nyata saya pada modul 1.4. Ibu bapak yang berbahagia, Ki Hajar Dewantara pernah berkata, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan pada seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Ibu bapak yang berbahagia, Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya mengibaratkan bahwasanya kita seorang guru diumpamakan sebagai seorang petani. Seorang petani tidak bisa merubah tanaman padi menjadi jagung atau tanaman kedelai menjadi tanaman cabai. Namun kita hanya dapat merawatnya dari awal, menjaganya dari hama-hama, memelihara, memupuknya, kemudian mengairinya tanaman tersebut sehingga tumbuh kembangnya dapat terjaga dengan baik. Begitulah filosofi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita selaku guru sama dengan seorang petani. Seorang petani merawat tumbuh-tumbuhan menjadi bagus, menjadi berbuah, menjadi besar, indah kalau bunga. Nah, kita selaku seorang guru, kita dapat menuntun, membimbing murid kita sesuai dengan minat dan bakat mereka demi mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun bahagia di lingkungan masyarakat. Baik Bapak Ibu, video saya kali ini berdurasi kurang lebih 1 jam lebih. Harapan saya Ibu Bapak dapat mengambil pelajaran daripada aksi nyata saya ini. Dan kemudian bila ada kekurangan dalam hal video ini atau perkataan saya yang keliru, saya minta untuk umpan baliknya dan saya akan memperbaikinya sebagaimana mestinya. Salam dan bahagia ibu bapak guru di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rahmatan lil alamin wa man tabi'ahu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pagi yang cukup cerah ini
kita dapat berkumpul di sini dalam perkenalan persentase tentang budaya positif daripada aksi nyata modul 1.4. Sekedar informasi untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir itu kalau saya tidak salah ada GGP 106 kalau nggak salah atau 114. Nah untuk tingkat SMP itu ada 33 peserta. Kemudian untuk jenjang distrik itu sekitar 47, sisanya SMA. Jadi saya sendiri CGP Ilham Nur Salam, saya dari Kecamatan Cenal. Ini tempatnya di SMP Negeri 6 Kuala Semen Pasir. Baik Bapak Ibu, hari ini saya bukannya ingin menggurui di sini, namun inilah perjalanan kami dalam pendidikan ini selama 6 bulan. Yang baru kami jalani itu 1,5 bulan. Nah untuk hari ini untuk aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Langsung kita masuk ke materi. Sekarang budaya positif. Budaya positif itu yang dikatakan budaya itu seperti apa? Jadi kalau kita berbicara masalah budaya itu hal-hal atau kebiasaan yang sering dilakukan, baik itu di lingkungan masyarakat. Kalau dalam hal konteks untuk tugas kita kali ini, kalau tugas kami ini dalam konteks lingkungan di sekolah. Nah, di sini di lingkungan kita kata budaya positif itu lingkungan yang aman dan nyaman serta berbasis disiplin positif di sekolah, yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, jadi di sini tujuan sekolah yang kita cita-citakan. Ini murid yang memiliki kompetensi baik secara akademik, ya, jadi murid-murid kita itu berprestasi, mumpuni dalam disiplin ilmu yang Bapak Ibu berikan atau kita berikan. Kemudian di sini ada karakter Pancasila. Nah, jadi selain kita memberikan kompetensi akademik, kita juga tentunya menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu yakni dari nilai Pancasila. Nilai-nilai itu seperti kita ketahui bersama, itu nilai pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, ada yang masih ingat ada berapa? Ibu Adi? Profil pelajar Pancasila nilai-nilainya? 5. Ada, ya super sekali ya. Jadi ada 6. Kalau saya itu mengingatnya itu saya sering bernyanyi. Kalau saya ingat satu-satu sering pelupa saya, tapi saya itu sering mengingatnya menyanyi. Dan di kelas kan saya kalau mengingatkan mereka itu akan nilai-nilai karakter itu, saya sering bernyanyi. Jadi bernyanyinya seperti ini kurang lebih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Itu satu poin ya. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu. Jadi poin-poin itu ada 5 nilai-nilai yang perlu kita tanamkan pada peserta didik kita. Nah itu tugas kita selaku pendidik. Kemudian lanjut ya. Nah di sini disiplin positif. Tadi berbasis budaya positif itu
basisnya itu disiplin positif. Nah, kemudian apa itu disiplin positif? Jadi makna daripada disiplin positif itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai dari diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Ada 2 itu intinya, dari motivasi dari luar atau eksternal, kemudian ada motivasi dari dalam, itu motivasi internal atau prinsip. Kemudian ada turunnya lagi, nanti kita buat atau bikin nilai-nilai yang kita yakini di kelas, ya. Nilai-nilai yang kita yakini. Jadi semacam keyakinan kelas atau nanti di ujungnya. Nah, sebelumnya itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol untuk kita guru itu ada kita itu posisi kontrol kita pada siswa itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, diharapkan di sini untuk posisi kontrol kita selaku guru terhadap murid itu minimal pemantau, maksimalnya manajer sebagai posisi kontrol. Kalau untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, itu ya boleh sedapat mungkin kita hindari. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kekuasaan, kasih sayang, rasa terima, semangat, kebebasan. Nah, nanti di sini di ujung ini ada segitiga restitusi. Jadi untuk menstabilkan identitas itu kita pakai 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman-teman atau manajer. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita itu membuat keyakinan kelas itu di kelas. Jadi kita bikin kesepakatan kelas dulu. Ini dibuat oleh guru bersama murid-murid kita. Jadi kita tanyakan kepada murid-murid kita itu apa kira-kira kesepakatan daripada kelas itu. Contoh misalkan di dalam kelas itu tidak boleh membuang sampah atau minimal harus senyum misalnya. Nah, jadi kesepakatan tersebut yang dibuat oleh siswa itu nanti menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti ditempel di kelas dan dilaksanakan, diterapkan, diimplementasikan seperti itu. Nah, nanti untuk siswa yang bermasalah itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi kita untuk menghadapi murid kita yang memiliki masalah. Namun kalau masalah itu sudah berat, itu segitiga restitusi sudah tidak relevan. Namun kalau untuk masalah-masalah seperti murid misalkan kelapa, murid nakal di kelas, murid meninggal, itu bisa kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa budaya positif yang ingin saya bagi ke rekan Bapak Ibu? Di sinilah secara keseluruhan gambaran. Namun nanti untuk restitusi saya sudah menyiapkan video. Kemudian untuk keyakinan kelas alhamdulillah saya sudah membuat video untuk keyakinan kelas saya. Jadi untuk yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan nanti metode motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia. Nah, untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi nanti Bapak Ibu bisa masuk di link YouTube saya, bisa nanti
Bapak Ibu memberikan umpan balik seperti itu. Next lanjut. Nah, tadi saya sudah panjang lebar membicarakan masalah basis daripada budaya positif di lingkungan sekolah itu adalah disiplin. Jadi basisnya itu disiplin. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu seperti apa? Kalau saya sering menggambarkan disiplin itu Bapak Ibu seperti di negara Korea Utara itu ada yang namanya Presiden Kim Jong-un. Saya sering berpikir bahwasanya Kim Jong-un itu sosok pemimpin yang disiplin. Ya, karena cara kepemimpinan beliau itu sangat tegas sebagai disiplin. Kemarin saya sempat berpikir seperti itu. Namun setelah saya belajar di sini waktu ada modul ini, jadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya itu belajar. Jadi makna disiplin itu belajar. Nah, selama ini kita itu kalau kita berbicara masalah disiplin, kita itu seakan-akan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seakan-akan itu tuh semacam ada tekanan. Kita harus patuh, datang pagi sebelum bel, berpakaian rapi sesuai dengan aturan. Nah, jadi namun disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini disiplin ini yang sebetulnya disiplin itu sesuatu yang timbul secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi di sini makna disiplin yang sebenarnya itu seperti itu. Makna disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif, tujuan daripada manusia, tujuan daripada pencapaian individu. Nah, ini ada teori. Nah, ini terkait itu disiplin boleh. Dan kita lanjut teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak kalau hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju? Ibu Eri, setuju nggak kalau hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Teori motivasi. Nah, ini teori motivasi. Setelah itu kan perilaku mereka tadi, di situ ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman.
Hukuman itu ya seperti saya jelaskan tadi aturan-aturan dan jadi mereka itu menghindari ketidaknyamanan adanya hukuman tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini masuk kategori motivasi eksternal. Jadi mereka itu melakukan disiplin itu adanya motivasi dari eksternal. Jadi takut kalau dihukum begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan orang lain, institusi, penghargaan. Kalau saya ini datang kapan waktu terus, nanti kalau sekolah memberikan saya apresiasi, saya dapat penghargaan. Kalau saya itu nanti disiplin, bagus, saya itu mendapat penghargaan. Nah, ini masuk ke motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu di situ. Jadi tujuan disiplin positif itu, Bapak Ibu, itu tujuannya itu datangnya itu dari dalam diri kita sendiri. Dari apa yang disebut dengan intrinsik motivasi internal. Motivasi internal ini tujuan dari disiplin positif itu. Kalau kita guru sering melakukan memberikan hadiah, memberikan hukuman, itu maksudnya ke motivasi eksternal. Tidak bisa jadi murid itu bisa berubah, namun sifatnya itu sementara. Tidak seterusnya menjadi continue konsisten. Nah, kalau motivasi itu timbul dari dalam diri kita, nah motivasi itu disinilah nilai-nilai itu yang ingin kita tanamkan ke murid-murid kita. Merdeka menurut kajian yang utara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi di sini maksudnya itu merdeka itu, jadi kita itu kalau tidak ada semacam hukuman, penghargaan, tapi kita itu masih bisa melakukan itu. Kita misalkan datang pagi-pagi. Nah, motivasi apa ini datang kita ke sekolah pagi itu? Apakah kita takut ditegur kalau sekolah? Apakah kita akan mendapatkan apresiasi atau naik pangkat? Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu namanya motivasi eksternal dari luar. Motivasi eksternal. Nah, tujuan daripada disiplin budaya positif ini itu datang itu dari dalam diri kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan itu dikatakan menghukum? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu jangan ya, ada apa-apa kali kita ini juga ya. Kemudian kalau saya ulangi, dihukum oleh penghargaan. Jadi kok bisa seorang murid kita berikan penghargaan itu dikatakan menghukum? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menuduh seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ini lagi eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi di sini kalau kita selalu memberikan hadiah, anak-anak kalau kalian bisa hafal Al-Quran, hafal surat Al-Quran, itu memberi penghargaan itu hampir sama dengan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Nah, sering ini penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau ada orang yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, nah mereka ini jelas-jelas bersaing Pak Edi. Nanti kalau siswanya misalnya ada 30, nanti orang 30 merasa persaingan. Jadi nanti kalau ada merusak hubungan antara yang ranking pertama dan ranking kedua ini terjadi perang dingin seperti itu, sering berselisih ya. Karena mereka ingin selalu mengejar menjadi yang nomor 1 untuk mendapatkan penghargaan dari. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, menghukum, penghargaan menghukum menurunkan kualitas, jelas menurunkan kualitas. Karena dikatakan menurunkan kualitas, mereka itu kurang berkreasi. Jadi sifatnya itu monoton pemikiran mereka. Jadi nggak fleksibel, jadi kurang kreatif seperti itu. Jadi kalau di nilai-nilai profil P5 itu sulit untuk berkembang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Seperti saya katakan tadi, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Karena penghargaan tadi sifatnya motivasi eksternal dari luar. Jadi kalau sering dilakukan itu mematikan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang datangnya dari dalam diri seseorang itu, dari hati nurani senubari. Itulah yang didorong oleh disiplin budaya positif. Apresiasi, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua siswa bergantian. Nah, ini untuk apresiasi kita tuh memberikan pengakuan. Jadi kalau ada siswa kita itu yang boleh dibilang siswa itu misalkan pintar, misalkan mampu, nah kita cukup kita memberikan pengakuan secara khusus pribadi oleh murid. Nanti ada penjelasan di sini. Nah, ini contoh untuk memberikan apresiasi kebajikan kepada murid. Contohnya di sini untuk membuka. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, jadi pengakuan apresiasi seperti ini yang coba kita terapkan dalam budaya positif. Saya menghargai kepedulianmu. Kita kan berbicara kepada murid, kepedulianmu. Kemudian rasa tanggung jawabmu. Jadi apresiasi pengakuan. Kalau itu kita puji, kita pujian. Nah, kita puji siswa ini untuk memberikan masalah motivasi. Kemudian kita selalu saya jelaskan apa itu restitusi. Saya tadi kaitan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin alhamdulillah saya sempat menerapkan restitusi ini kemarin sama Pak Edi di kelas tentang segitiga restitusi. Ini ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Kemudian restitusi diri, menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Itu nanti ada videonya, nanti saya sudah bikin video, nanti silakan Bapak Ibu bisa dipahami nanti. Kemudian keyakinan kelas ini juga saya sudah bikin video, nanti bisa dipahami lebih detail untuk penerapan. Singkat-singkatnya sudah ada di dalam video saya sudah bikin dari awal sampai akhir, dari membuat kesepakatan, pakai kertas, ditempel-tempel, diding, kemudian disatukan, kemudian kita atur yang mana yang sama, yang mana yang beda, sehingga menjadi suatu kesatuan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk dilaksanakan oleh warga kelas ya khususnya. Kemudian peraturan perubahan. Nanti untuk keyakinan kelas bisa nanti masuk ke link YouTube saya. Nah, kemudian eksplorasi konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita berbicara masalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini dalam konteks kita ini kan untuk memperhatikan anak didik kita, peserta didik kita. Jadi mereka itu kebutuhannya itu kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kemudian yang paling pokok itu bertahan hidup. Kalau saya masih sekolah SMP dulu, kebutuhan manusia itu pikir saya cuma ada 3 saja. Yang pertama primer, student, tersier. Primer itu sangat pangan papa. Ya itu pelajaran saya waktu SMP tahun 98. Nah kalau di sini kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang, bisa diterima, penguasaan. Nah ini perilaku murid, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, memukul teman yang menghinanya. Ini masuk ke si murid itu ingin memenuhi kebutuhan kekuasaan, powernya. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Jadi siswa ini yang sering berantem, sering bandel, mereka itu ada kebutuhan daripada ingin memenuhi ini tadi, penguasaan. Jadi namun di sini kita arahkan, adakah cara untuk memenuhi kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Kemudian di situ ada lagi perilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Jadi di sini yang ingin dipenuhinya yaitu cinta dan kasih sayang, menjelek-jelekan orang lain. Mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Kemudian kebutuhan yang mungkin dipenuhi, senang. Siswa murid sering bercanda di dalam kelas, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong kelas. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Jadi ini banyak cara yang kita temukan yang bisa kita sampaikan kepada murid. Ini terkait cara-cara untuk memenuhi kebutuhan mereka itu tentunya dengan budaya yang positif. Kemudian kebebasan, apakah ada cara untuk memenuhi kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran orang lain? Nah seperti itu. Jadi kebutuhan manusia itu tadi ada cinta, kasih sayang, kekuasaan, terus apa lagi? Sudah kemana-mana.
cinta, kasih sayang. Nah, ini 5 posisi kontrol. Mungkin ini yang terakhir 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, ikut dia 5 posisi kontrol. Jadi tadi sudah saya jabarkan ya, ada 5 posisi kontrol untuk murid itu: menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi kalau sebagai penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau ada murid yang terlambat, siswa itu lalu terlambat, nanti guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi guru itu kasar. Kalau kamu tidak mau mendengarkan kata ibu, awas kamu. Itu berarti di sini sebagai penghukum, sebagai kontrol penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Kalau menyindir tadi masuk ke penghukum. Jadi dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berbuat penghukum. Ini untuk membuat rasa bersalah. Kemudian untuk teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu beri, tidak ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Membuat rasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau membuat rasa bersalah, kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau teman ketergantungan, jadi kalau kita tuh kontrol kita sebagai teman kepada murid, itu mereka itu akan ketergantungan. Contohnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, ini nanti mereka murid itu merasa ketergantungan. Kemudian kontrol pemantau, apa peraturannya? Itu guru berkata. Kemudian menyesuaikan diri telah diawasi hasilnya. Apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan, memperbaiki. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, minimal kita itu berada di posisi pemantau. Berada di posisi pemantau. Maksimalnya kita manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menyelesaikan masalah. Itu mau berbuat. Ini guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Pemantau apa peraturannya. Jadi mengembalikan lagi dari keyakinan kelas kita tadi. Nah, kalau sebagai teman nanti akan ketergantungan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau menghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Jadi posisi kita itu minimal berada di posisi pemantau. Seperti itu dampaknya. Ini ada dampak pada murid. Kalau untuk penghukum, nanti mereka masih mengulangi rasa bersalah. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau membuat rasa bersalah, mereka merasa rendah diri. Kalau kita posisi kontrol sebagai teman, nanti dampaknya murid akan lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi seakan-akan kita itu yang menjadi teman itu kita memohon terus sama murid. Dan ini murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi kan murid itu semacam
ketergantungan, jadi berani dengan kita kan. Kemudian pemantau menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu yang paling afdol ada di posisi mana? Pemantau, minimal pemantau. Namun kita usahakan di posisi manajer. Kalau kita di posisi pemukul, ini tadi kalau guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi kita kan kekerasan di sini timbul kan. Nah, mengancam. Kalau merasa menyembunyikan, kalau teman dia ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Menguatkan pribadi. Nah, jadi posisi kontrol yang kita usahakan di sini manajer untuk budaya positif. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang ditanggapi atau apa yang Bapak Ibu sampaikan. Saya persilakan, mungkin ada yang kurang jelas. Nah, ini contoh yang tadi motivasi yang posisi kontrol ya. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah motivasi. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini maksudnya ke teman nih. Lakukan demi ibu bapak dan teman, apakah kamu rekomendasikan hal ini? Bagaimana kamu bisa menjalani ini? Kamu selalu yang paling terakhir di buku-buku. Nah, dari paparan saya tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Untuk eksplorasi concern 6 segitiga distribusi nanti bisa masuk ke link YouTube saya, nanti bisa Ibu tanggapi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi mungkin salah satu cara untuk bikin positif tadi. Anak yang pertama bersaing dalam kelas, sudah tidak ada persaingan tadi ya. Karena satu cara itu membuat mutu ya, bersaing dalam berprestasi. Nah, mengurangi supaya mereka itu bersaing itu waktu bukan ada yang akan dikalahkan ya, masih dalam berprestasi. Kita jaga nanti di ruang itu sebagai motivasi ya. Jadi kita tuh bukannya anak tuh supaya anak tidak ada merasa yang direndahkan antara satu dan dua. Boleh bersaing tapi dalam berprestasi. Mungkin itu suatu usul ya. Di dalam ruang-ruangan untuk mengatasi anak-anak supaya berpikiran positif. Baik, terima kasih kepada Ibu masukannya support sekali ya Bapak Ibu. Tadi telah memberikan masukan yang cukup baik sekali Bapak Ibu. Jadi untuk berkompetensi di kelas itu katanya tidak adanya rasa persaingan seperti rasa dingin atau terusnya. Itu hanya sekedar memotivasi murid seperti itu. Namun yakinlah dan percayalah Bapak Ibu, di sini kalau kita bisa menerapkan apa yang namanya keyakinan kelas, itu bisa kita minimalisir keyakinan kelas itu. Karena keyakinan kelas itu bukan aturan, namun itu suatu kesepakatan yang mereka sendiri yang buat, yang bikin itu mereka sendiri dan dijadikan kesepakatan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan. Boleh. Dari saudara Nabi silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erin, dari SMP Negeri 2 Barat. Di sini yang mau saya tanyakan, Bapak CGP angkatan berapa, Pak? Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain ingin disampaikan. Kita tampung dulu. Tampung dulu. Ini saya buat ini. Jawab pertanyaan. Jadi kita kembali ke awal lagi ya, nggak apa-apa ya. Sumber pertanyaannya. Iya, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya saya itu nama saya adalah Muhammad ya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, jadi pendidikan kami ini baru 1,5 bulan ya. Baru berjalan 1,5 bulan. Nah, dalam 1,5 bulan ini kami memasuki di modul 1.4. Nah, ini disiplin positif. Ini merupakan aksi nyata yang kami lakukan di tugas LMS. Ini adanya di LMS. Nah, tugas ini yang ingin kami penuhi untuk sampaikan. Jadi saya itu CGP angkatan ke-11 yang saat ini lagi berjalan. Jadi Ibu Erin menanyakan tadi angkatan keberapa, ada benarnya karena angkatan 10 masih dalam pendidikan juga, Bu. Sama, jadi hampir beriringan. Angkatan 10, angkatan 11. Mungkin selisihnya hanya 2 bulan tuh pendidikan. Yes. Ada tips cepat dipanggil dapat lulus. Ada tipsnya kasih tahu. Boleh, siap. Yang penting kita itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita sendiri, bukan dari eksternal, dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Seperti apa motivasi itu? Saya ingin belajar, saya ingin maju, saya ingin belajar demi profesi saya, minimal seperti itu. Nah, jadi kalau untuk trik-trik untuk lulus GGP ini, kalau saya tidak begitu banyak trik-trik yang aneh-aneh ya. Namun saya itu cuma modal semangat saja, semangat. Jadi semangat belajar. Saya mengikuti tes itu kurang lebih 6 bulan, 6 bulan atau 7 bulan. Itu di bulan September tahun lalu. Tes esai, tes wawancara, tes simulasi mengajar, itu selama lebih kurang 6 bulan atau 7 bulan. Nah, jadi kita ikuti. Kalau untuk tes di awal itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu ada maksimalnya per kata itu 1.000 kata misalnya. 1.000 karakter, ada yang 2.000 karakter, ada yang 5.000 karakter. Satu pertanyaan itu harus kita jawab. Nah, kuncinya tidak boleh plagiat. Jangan sekali-kali kita copy paste di Google atau di referensi lain, karena sistem sekarang sudah bisa membaca itu.
Jadi apapun pertanyaan yang ada di kalau ini SIPKB kalau untuk tes itu harus benar-benar dari pemikiran kita, bukan dari orang lain, bukan hasil karya orang lain, bukan. Nah, insya Allah kita lulus, Bu, kalau itu betul-betul dari pendapat kita, apa yang kita pikirkan seperti itu. Namun kalau kita masih sifatnya plagiat, mencontoh sana sini, nah itu sulit. Nanti ketemunya di wawancara, Bu. Apa yang kita sampaikan itu sekian ribu karakter itu nanti wawancara sama siswa, ada 2 siswa. Nah, itu lengkap. Jadi kita wawancara secara Zoom dari sini, ada lagi kamera, 2 kamera. Nah, apa yang kita tulis itu mereka tanyakan sama kita. Hal-hal yang kita tulis di LMS. Nah, kalau kita masih plagiat, masih mencorong, jelas kita tidak bisa menjawab plagiat. Pasti. Dan di situ ketahuan di situ. Nah, pas di situ itu gugur. Jadi kita kalau saya alhamdulillah kalau pertama ikut angkatan 11 ini sekali ikut saya alhamdulillah lulus. Saya terima kasih bersyukur kepada Allah. Yaitu kuncinya tadi dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi kita ini ingin maju. Jadi rasa kita ingin maju, belajar, mengembangkan kompetensi. Jadi nanti ada bukan lagi ada 12, ada 12. Tapi insya Allah ikuti. Gak apa-apa honor, gak apa-apa. Minimal 5 tahun honor. Kalau honor, nanti bisa ikut. Cuman pesan saya, jangan sekali-kali menjawab pertanyaan atau tanggapan itu plagiat. Pakai Google kita copy paste atau kita kirim ke Google Drive, kan? Tapi copy paste orang lain, hasil karya orang lain. Nah itu nanti akibatnya kita tidak bisa lulus. Maka itu jangan heran kalau banyak peserta itu yang 2-3 kali gagal, ada 3-4 kali ikut gagal. Karena mereka memakai copy paste. Mungkin seperti itu Erin sebagai referensi untuk Ibu Erin ke depan. Ya saya doakan di sini SMP ini nanti untuk angkatan ke-12 bisa ikut semua dan lulus semua. Amin. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu yang bisa bayar? Cukup. Kalau cukup, alhamdulillah. Saya pribadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk membantu tugas saya di LMS untuk melaksanakan merepresentasikan daripada budaya positif ini. Namun yakinlah Bapak Ibu, seperti saya bilang dari awal tadi, saya di sini bukan menggurui, namun saya mencoba berbagi praktek baik yang saya dapatkan dari belajar di CGP. Jadi ini juga merupakan tugas dari LMS itu CGP. Nah demikian saya akhiri untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan ucap alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah membaca doa bersama, kemudian hari ini kita akan belajar baik seperti biasa. Dan kemarin sudah melaksanakan bahwasanya pertemuan ini kita akan membahas masalah alif lam komariah dan alif lam samsiah.
Siap. Nah, kemudian Waalaikumsalam. Ampun. Jadi kemarin sudah belajar kita masalah silakan kalian buka bukunya halaman 45. Cik dapat. Jadi nanti keluar malam begadang. Kenapa begadang? Main hati, lain kali jangan main hati. Harus kita kan ada kesepakatan kelas. Jadi kalau masuk itu 7:30 sudah ada di sekolah. Kita kesepakatan kelas itu kita laksanakan. Jadi ke depan diusahakan jangan kesiangan lagi ya. Jangan kesiangan seperti tadi, terlambat seperti tadi. Gimana? Apa pelajaran membuka sekarang ini kenapa diminum? Aus. Jangan ini dulu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dalam materi kita? Tadi, kenapa? Berarti kita telah belajar hari ini masalah alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Yaitu alif lam yang alif lam itu terbaca. Jadi komariah itu arti komariah itu sendiri adalah bulan. Ya. Kemudian kalau dalam manusia apa? Dalam tertiang itu matahari ya. Jadi kalau matahari dia tidak membaca. Jadi perbedaannya itu kalau alif lam komariah dia terbaca, kalau alif lam dia karena kita sudah boleh mudah untuk kelas. Kenapa tidak sarapan dari pagi? Sarapan nggak begitu? Sarapan. Jadi dari rumah naik apa ke sini? Nasi dan Tapi sempat sarapan. Kenapa nggak sempat sarapan? Siang. Itu ya, hebat. Untuk kita melakukan segitiga restitusi itu yang perlu diingat, bila kita menstabilkan identitas, maka kita akan memakai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, adapun untuk disiplin positif ini itu ditekankan kepada dari poin manajer, minimal pemantau. Itu untuk menstabilkan identitas. Nah, kemudian untuk validasi kebutuhan itu kita pakai yakni 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita memvalidasi kebutuhan murid tersebut, ya ini yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kasih sayang atau rasa diterima, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Itu untuk validasi kebutuhan. Jadi untuk memvalidasi kebutuhan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yakni menurut teori kontrol dari William Glasser. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini yaitu kita memakai teori motivasi. Teori motivasi. Jadi teori motivasi itu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi sebelumnya tadi, ya, itu ada 2 motivasi eksternal ya, dan motivasi intrinsik atau
motivasi dari dalam diri. Nah, nilai ini, motivasi dalam diri inilah yang dikatakan nilai-nilai kebajikan yang universal, seperti nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal ini dibuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas menanyakan keyakinan. Ini merupakan salah satu dari proses segitiga restitusi. Demikian Ibu Bapak guru hebat. Mungkin saya cukupkan video saya sampai di sini. Di terakhir nanti ada tanggapan dari murid saya. Kemudian saya mengucapkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak guru hebat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Setelah nasihat Pak Ilham, saya tahu dan sadar bahwa saya harus mematuhi kesepakatan kelas. Saya salah satunya tidak boleh minum di kelas.